Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillahi a'azzani Allahu wa iyyakunna. Insyaallah pertemuan kali ini pertemuan pertama kita di materi tafsir. Kita akan melanjutkan tafsir kita pada surah Al-Infitar. Akhwati fillah, hafizakunallah. Suratu Al-Infitar. Al-Infitar diambil dari kata infatarat. Infatara yanfatiru infitar. Jadi diambil dari kata yang ada di ayat pertama, idzas samaa'u fatarat. Ada kata infatarat di sana. Kemudian dinamakan surat ini dengan Al-Infitar. Ya, Al-Infitar artinya al-insyiqaq, terbelah. Al-Infitar artinya sama adalah al-insyiqaq, yaitu terbelah. Suratul Infitar adalah surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan di antara salah satu keutamaan surat ini, jika di antara kita ada yang ingin melihat kejadian hari kiamat, atau jika di antara kita ada yang ingin melihat keadaan hari setelah kematian, maka bacalah surah Al-Infitar. Di antaranya disuruh baca surah Al-Infitar atau surah At-Takwir atau surah Al-Insyiqaq. 3 surat itu adalah keutamaan surah Al-Infitar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Idzas samaa'u fatarat, ketika langit itu infatarat, terbelah. Insyaqqat sama artinya, langit terbelah. Wa idza al-kawakibu intatharat, dan jika bintang itu hancur. Intatharat artinya hancur bintangnya, hilang keindahan bintang tersebut. Tidak ada keindahan lagi ketika kita melihat bintang ketika itu. Wa idzal biharu fujjirat, dan ketika laut diluahkan, jadi nanti laut akan menjadi satu karena luahan laut akan keluar. Wa idza al-quburu bu'thirat, dan juga ketika kuburan-kuburan itu akan bu'thirat, akan acak-acakan atau akan dikeluarkan yang ada di dalam kuburan tersebut, mayat-mayatnya, ya, semuanya akan keluar pada hari kiamat nanti. Ini adalah kejadian hari kiamat. Langit yang terbelah, bintang yang hancur, kemudian laut yang akan meluap, kemudian setelah itu
kuburan-kuburan akan mengeluarkan semua isinya. Para mayat-mayat akan keluar, akan dibalikan lagi rohnya ketika itu, dan mayatnya itu akan kembali hidup untuk berdiri, untuk dikumpulkan dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk diberikan pembalasan atas segala amalan yang diperbuatnya. Maka ketika itu juga semuanya terkuak. Apa yang ia sembunyikan dulu dari amalan-amalan yang buruk yang tidak diperlihatkan oleh manusia, semuanya akan nampak. Dan semuanya akan mengetahui, semua jiwa manusia akan mengetahui apa saja keuntungan-keuntungan dia di dunia dan apa saja yang ia dapatkan kerugian yang ada di dunia ketika dia hidup. Ketika itu juga setiap orang yang zalim akan melihat amalan-amalan yang batilnya sudah nampak. Ternyata inilah amalan-amalan saya yang batil dulu, yang saya anggap baik, atau inilah amalan saya yang saya buat untuk menzolimi orang-orang. Dari orang zalim akan nampak. Jadi semuanya akan dinampakkan. Kemudian dia juga melihat bahwasannya timbangannya itu menjadi ringan. Timbangan kebaikannya menjadi ringan. Dan kezalimannya akan memanggil dia. Yang mana orang zalim itu biasanya dia akan diambil kebaikan-kebaikannya oleh orang yang dizalimi. Dan juga keburukan-keburukan telah hadir di depannya. Dan ketika itulah orang zalim tersebut yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya ada hari pembalasan, dan ketika hari itulah dia akan mendapatkan kesusahan dan azab yang sudah ada di hadapannya. Pada hari itu juga telah menang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu mengedepankan amalan-amalan soleh dan tidak mengedepankan hawa nafsunya. Mereka akan menang dan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yang kekal. Dan kemenangan yang paling besar itu adalah selamat dari api neraka. Itu adalah keadaan pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya ayyuhal insan, wahai para manusia. Allah memanggil para manusia, bertanya kepada manusia, Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kalian itu menzalimi Allah atau tidak ingin beramal atau berpaling dari Allah, dari Tuhanmu, bi rabbikal karim, dari Tuhanmu yang mulia. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya untuk Mu'atib. Apa Mu'atib itu? Bertanya tapi
bukan untuk dijawab ya. Akan tetapi pertanyaan ini untuk menghinakan orang-orang yang dulunya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka manusia yang begitu kurang, begitu jauh dari mengamalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berpaling dari Allah? Kenapa mereka berpaling dariku? Kenapa engkau wahai manusia berpaling dariku? Apakah karena meremehkan atas hak-haknya Allah? Ataukah meremehkan azab yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Atau mereka tidak beriman dengan adanya hari pembalasan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak." Tuhan atau Allah itulah alladzi khalaqaka, yang menciptakanmu, fasawwaka, dan yang fasawwaka, menjadikan kamu sebagai manusia, fa'adalak, kemudian mengindahkan ciptaannya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang engkau berpaling darinya, yang menciptakan. Berarti jika ada sesuatu yang menciptakan barang, yang diciptakan itu harus tunduk kepada yang menciptakan. Allah yang menciptakannya dengan sebaik-baik ciptaan, fa'adalak, sebaik-baik ciptaan, dengan wajah yang bagus, dengan tangan yang bagus, dengan sempurna. Kemudian Allah berfirman, fi ayyi suratin ma syaa rakkab. Dan Allah lah yang mempunyai kehendak bagaimana Dia akan menciptakan ciptaannya. Maka apakah layak bagi manusia yang telah diciptakan oleh Allah itu kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, atau kufur terhadap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala? Allah menciptakan kita dari awal lahir sampai sekarang. Allah telah memberikan banyak sekali nikmat yang tidak akan bisa kita dapati jika kita memintanya kepada manusia. Itu Allah memberikan nikmatnya dengan cuma-cuma, tidak perlu membayar. Hanya saja ada hak-hak Allah yang harus diamalkan, tapi manusia ingkar. Manusia ingkar. Di antara tanda-tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dengan mengamalkan apa yang disuruhnya, dan juga dengan menjauhi apa yang dilaranginya. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang paling bodoh, orang-orang yang paling zalim, orang-orang yang paling ingkar, orang-orang yang paling curang. Belum nanti Allah Subhanahu wa taala, atau belum saja nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sesuatu yang buruk. Sebagaimana Allah sabdakan tadi, sebagaimana Allah firmankan tadi, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya. Tergantung kehendak Allah. Bagaimana Dia menciptakan, bagaimana Dia membuat rupa manusia. Boleh jadi manusia, ya, boleh jadi Allah menciptakan manusia dengan rupa kera atau dengan rupa keledai,
atau dengan rupa babi. Itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah memberikan kenikmatan itu apa? Memberikan keindahan dalam ciptaan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla bal tukadzibuna biddin. Tidak sekali-kali kalian itu berdusta dengan agama. Atau ad-din di sini berdusta dengan hari hari akhir. Ya. Dengan adanya nasihat-nasihat, dengan adanya peringatan-peringatan, mereka manusia yang berpaling dari Allah masih saja terus tenggelam dalam kebohongannya, dengan kedustaannya, dusta terhadap hari pembalasan. Tidak ada sadar sama sekali. Kalla bal tukadzibuna biddin, tidak akan sama sekali kamu tuh masih mendustakan ad-din, hari pembalasan. Wa inna 'alaikum lahafizin, padahal sesungguhnya di sekitar kalian itu ada al-hafizin. Apa artinya al-hafizin? Itu para malaikat yang menjaga manusia tersebut, yang siap-siap untuk mencatat amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan keburukan. Kiraman katibin, itu para malaikat yang mencatat. Maka kita harus mengecek diri kita lagi, apa yang telah kita amalkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita para malaikat yang mulia untuk mencatat semua perkataan-perkataan kita, semua perbuatan-perbuatan kita, semua tulisan-tulisan kita. Mau kita tulis di buku, mau kita tulis di media sosial, ya, semuanya akan dipertanggungjawabkan, ya, akan ditulis oleh Allah, akan ditulis oleh para malaikat. Mereka semua tahu apa yang kita kerjakan, ya. Mau itu amalan hati kita ketika kita dengki, ketika kita iri, ya, tiba-tiba terbesit iri kepada orang, sombong terhadap orang, maka akan ditulis walaupun belum dikatakan. Itu namanya af'alul qulub. Itu namanya apa? Af'alu al-qulub, amalan-amalan hati. Nah, ketika hati kita cinta kepada Allah, ketika hati kita bertawakal kepada Allah, maka dicatat dengan kebaikan. Bukan hanya amalan-amalan yang jawarih saja, bukan hanya amalan-amalan yang zahiri saja, tapi amalan-amalan yang hati pun akan ditulis. Kemudian akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang buruk itu, orang-orang yang jahat itu berada di neraka jahim. Berarti ada perbedaan, ya. Ada dua orang, al-abrar dan al-fujjar. Siapa itu al-abrar? Al-abrar adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak-hak hamba Allah, hak-hak manusia. Hak-hak Allah contohnya adalah salat, beribadah kepada Allah,
mentauhidkan Allah, berpuasa, zakat, menunaikan semua ibadah-ibadah, dan baik salat sunnah nafilah pun adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi Allah dari kesyirikan. Kemudian hak-hak manusia pun harus kita penuhi. Berbuat baik kepada manusia, bersedekah, ya, mengatakan perkataan baik, tidak mengganggu tetangga, menghormati tetangga, menghormati tamu, ya, saling nasihat menasihati, tolong menolong dalam kebaikan. Nah, itu semua adalah hak-hak manusia. Nah, jadi al-abrar adalah orang-orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia yang terus-menerus melakukan kebaikan. Mau itu amalan-amalan hati atau amalan-amalan yang zahir. Maka mereka itu balasannya adalah an-na'im, sebuah kenikmatan, sebuah ketenangan yang mereka dapatkan dalam hatinya, ketenangan ruhnya, ketenangan badannya. Di dunia, ya, mereka dapatkan ketenangan ini atau kenikmatan ini di dunia, kemudian di alam barzakh, kemudian yang ketiga di hari akhirat nanti. Itu al-abrar. Kemudian orang yang kedua, wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang yang fujar di neraka jahim. Siapa fujar ini? Kebalikannya dari al-abrar. Mereka yang tidak menunaikan atau yang kurang dalam menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Maka hati-hati mereka akan hancur, fujar, hancur. Amalan-amalan mereka pun akan hancur. Dan tempat mereka atau mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Pertama di dunia, kemudian kedua di alam barzakh, kemudian yang ketiga di hari akhirat. Ya, walaupun banyak orang fujar, ya, yang di dunia kita melihat mereka berfoya-foya mendapatkan kenikmatan dunia, tapi itu secara hakikatnya adalah azab, karena mereka telah dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaslaunaha yaumaddin. Mereka itu akan diazab, yaslaunaha, akan menjadi bara api neraka. Ya, pada hari yaumaddin, pada hari pembalasan terhadap amalan-amalan mereka. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Ya, mereka tidak akan gaib dalam azab itu, pasti akan hadir dalam azab itu. Maksudnya apa? Tidak akan keluar dari azab, akan terus-menerus diazab. Satu detik pun tidak akan lepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai waktunya selesai. Yani jika orang kafir, ya, jika seorang mati dalam keadaan kafir kepada Allah, maka dia akan diazab sampai selamanya. Adapun orang-orang yang beriman, yang berdosa, maka dia akan diazab sesuai dengan kadar keburukannya. Tapi ketika di neraka, satu detik pun kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya kepedihan. Na'udzubillahi min dzalik. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin." Apa itu hari pembalasan? Kemudian apa itu hari pembalasan? Allah bertanya di sini untuk menakut-nakuti mereka. Untuk menakut-nakuti ketika hari yang sangat pedih itu, sehingga bergerak akal mereka, ya, supaya mereka berpikir dengan apa? Dengan hari pedih tersebut. Apa itu hari pembalasan? Kata Allah,
yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Baik, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Apa itu hari pembalasan? Yaitu hari yang tidak akan dimiliki oleh jiwa-jiwa manusia. Maksudnya apa di sini? Yaitu tidak akan bisa ada yang menolong siapapun dari teman-temannya atau dari orang-orang yang dicintainya di dunia, ketika di dunia, atau orang-orang yang mencintai dia di dunia dengan cinta yang sangat cinta sekali, tidak akan bisa menolongnya. Karena setiap orang ketika diazab itu pasti akan sibuk dengan dirinya sendiri, tidak akan mengurusi orang lain. Nah, ketika dikubur misalnya, orang itu mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksa, maka rohnya itu akan sibuk di dalam kuburan dengan kenikmatannya, dengan siksanya, tidak akan bisa mengurusi orang yang sudah hidup, yang belum mati. Tidak akan roh itu bergentayangan karena rohnya sibuk di kuburan. Tidak ada yang namanya roh gentayangan. Jadi walaupun seseorang itu mencintai seorang di dunia dengan sangat cinta, tapi di akhirat nanti ketika cintanya itu adalah salah, maka dia tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada orang yang dicintainya. Tidak akan bisa memberikan syafaat orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan temannya. Wal amru yauma idzilillah, dan pada hari itulah semua perkara itu punya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Ya. Dan pada hari itulah Allah yang akan mengadili orang yang zalim dan orang yang terzalimi. Maka orang yang zalim akan diambil darinya kebaikan-kebaikan untuk orang yang terzalimi. Maka semua di situ adalah maka semuanya ketika itu adalah hari yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maliki yaumiddin, pada hari itulah ya Allah sang raja pada hari pembalasan. Atau al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan ketika itu hanya punya Ar-Rahman, punya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah penjelasan apa yang terjadi di hari setelah kematian kita. Ya. Yang awalnya langit yang terbelah, kemudian bintang-bintang hancur, lautan pun akan meluap, kemudian kuburan akan mengeluarkan mayatnya dan rohnya akan dikembalikan kepada mayat tersebut. Kemudian nanti semuanya akan nampak amalan-amalannya, akan nampak perbedaan antara al-abrar dan al-fujjar. Dan pada hari itulah tidak ada yang bisa menolong satu sama lain. Jadi setiap individu sibuk dengan perkaranya. Dan pada hari itu adalah hari yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Manusia tidak bisa apa-apa. Wallahu taala a'lam bissawab. Jika ada pertanyaan maka bisa ditanya langsung di grup atau lewat pribadi. Tugasnya adalah meringkas dan juga nanti ada soal insyaallah yang Ustaz akan berikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.